Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nadia Fahmi, NIM 1702986. Kali ini saya akan menyajikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Sokrates dengan Pendekatan Realistik dalam Pembelajaran Matematika terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas 7 SMPN 6 Pariaman, dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kehidupan manusia semakin kompetitif. Hal ini mendorong manusia untuk memiliki berbagai kecakapan, baik hard skill maupun soft skill. Tantangan yang dihadapi menuntut setiap orang untuk mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat bersaing, masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Salah satunya kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Samosir tahun 2018, berpikir kritis adalah proses mencari, memperoleh, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis dan konseptualisasi informasi sebagai panduan untuk mengembangkan pemikiran seseorang dengan kesadaran diri dan kemampuan untuk menggunakan informasi ini untuk menambah kreativitas dan mengambil resiko. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat mengambil keputusan dengan tepat serta dapat memilah informasi yang relevan atau tidak. Hal ini sangat berguna untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tantangan yang lebih besar. Kemampuan berpikir erat kaitannya dengan matematika. Melalui pembelajaran matematika dapat dikembangkan kemampuan berpikir kritis. Debdiknas tahun 2006 menyatakan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis menjadi fokus pembelajaran dan menjadi salah satu standar kelulusan siswa SMP dan SMA. Kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan yang penting karena dapat mencegah orang untuk membuat keputusan yang salah, serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Eli Fatmawati dalam Desi Putri Novita tahun 2017, berpikir kritis dalam pembelajaran matematika sangat penting karena berpikir kritis merupakan bentuk berpikir yang dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan informasi, mengumpulkan berbagai kemungkinan dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Siswa yang berpikir kritis dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, memecahkan masalah yang diberikan, tidak serta-merta hanya memindahkan informasi yang disampaikan oleh guru sehingga menjadi siswa yang pasif. Lambertus 2009 juga mengungkapkan bahwa materi matematika dan keterampilan berpikir kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena materi matematika dipahami melalui berpikir kritis, dan berpikir kritis dapat dilatih melalui belajar matematika. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kemampuan berpikir kritis sangatlah penting. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah cenderung kurang memperhatikan keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryanto dan Sumerset dalam Fakhrul Razi tahun 2011 terhadap 16 sekolah lanjutan tingkat pertama pada beberapa provinsi di Indonesia, menunjukkan hasil tes mata pelajaran matematika sangat rendah, terutama pada soal cerita matematika atau aplikasi matematika. Kemampuan aplikasi merupakan bagian dari domain kognitif yang lebih rendah dari kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi, yang mana ketiga kemampuan tersebut digolongkan oleh Bloom dalam Duron dalam kemampuan berpikir kritis. Widyas Stuti dan Eliarti tahun 2014 mengatakan bahwa
Kemampuan berpikir kritis siswa dianggap kurang tertanam dalam kemampuan siswa. Rendahnya kemampuan berpikir kritis para siswa, khususnya SMP, juga ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Odafer dalam Abdullah tahun 2013, bahwa siswa sekolah menengah pertama menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dalam kemampuan akademik yang menuntut kemampuan berpikir kritis. Hal ini juga diperkuat oleh Karim dalam Abdullah 2013 bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa SMP berada pada kualifikasi kurang. Hasil observasi yang dilakukan oleh Handayani tahun 2016 di SMP Negeri Kota Gajah juga menunjukkan banyak siswa belum bisa belajar dan berpikir secara mandiri. Siswa masih kurang aktif selama pembelajaran matematika. Misalnya, tidak suka bertanya dan tidak suka menyampaikan hasil pekerjaannya, walaupun SMP tersebut sudah menerapkan kurikulum 2013. Namun, pembelajarannya masih disuapi dalam memahami materi dan rata-rata nilai yang dicapai oleh siswa pada pembelajaran matematika tergolong masih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Agar kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pembelajaran matematika yang tidak hanya sekedar pemberian informasi oleh guru kepada siswanya, dan tidak hanya sekedar hafalan-hafalan yang mudah dilupakan oleh siswa. Pembelajaran yang mampu meningkatkan berpikir kritis siswa, yaitu proses yang melibatkan siswa secara aktif untuk mengeksplorasi ide-ide yang dimilikinya. Menurut Zamroni dan Mahfuz 2009, ada 4 cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu dengan yang pertama, model pembelajaran tertentu, yang kedua, pemberian tugas mengkritisi buku, yang ketiga, penggunaan cerita, dan yang keempat, penggunaan model pertanyaan Socrates. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika melalui metode Socrates dengan pendekatan realistik. Metode Socrates adalah suatu metode yang dipelaksanaannya dilakukan dengan menyajikan bahan atau materi pelajaran, di mana siswa dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-pertanyaan, dan dari serangkaian pertanyaan tersebut diharapkan siswa mampu menemukan jawabannya atas dasar kecerdasannya dan kemampuan sendiri, menurut Akib 2016. Adapun langkah-langkah metode Socrates menurut Sani 2016 adalah: yang pertama, peserta didik mempersiapkan pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca untuk mempersiapkan diskusi. Kedua, guru membimbing peserta didik untuk mengatur tempat duduk, misalnya 15 orang duduk melingkar di tengah dan peserta didik lainnya duduk mengelilingi lingkaran dalam. Kemudian, guru memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka atau divergen. Dan terakhir, peserta didik pada lingkaran bagian luar menjawab pertanyaan dengan memberikan data. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pendekatan yang dipilih dalam pembelajaran adalah pendekatan realistik atau dikenal dengan pembelajaran matematika realistik Indonesia, yang disingkat dengan PMRI. Hal ini juga didukung dari jurnal hasil penelitian tentang PMRI yang dilakukan oleh Sumakim tahun 2011 yang berkesimpulan bahwa pendekatan PMRI dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP di Palembang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti tahun 2019 juga menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan Socrates memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan metode konvensional. Kombinasi dari metode dan pendekatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karena kemampuan bertanya mendorong siswa untuk aktif, dan dengan pendekatan realistik, pemahaman siswa akan lebih baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Handayani pada tahun 2016 di SMPN 2 Kota Gajah, terbukti bahwa metode Socrates dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di SMPN 6 Pariaman.
Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh penerapan metode Sokrates dengan pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 6 Pariaman. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran matematika yang berlangsung belum optimal untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran matematika. Batasan masalah. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik di kelas 7 SMPN 6 Pariaman tahun pelajaran 2019-2020. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran Sokrates dengan pendekatan realistik lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dengan pembelajaran konvensional di kelas 7 SMPN 6 Pariaman. Asumsi. Yang pertama, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil tes yang diperoleh peserta didik menunjukkan berpikir kritis matematis peserta didik. Yang ketiga, guru mampu menerapkan pembelajaran metode Sokrates dengan pendekatan realistik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bahwa kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran Sokrates dengan pendekatan realistik lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan pembelajaran konvensional di kelas 7 SMPN 6 Pariaman. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah bagi peneliti sebagai pengalaman dan bekal dalam mengajar matematika nantinya. Yang kedua, bagi guru matematika SMPN 6 Pariaman sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya dalam merancang suatu program pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, bagi siswa kelas 7 SMPN 6 Pariaman sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran. Selanjutnya, bab 2, kerangka teoritis. A. Kajian teori. Pada bagian ini akan dijelaskan teori mengenai kemampuan berpikir kritis, metode Sokrates, dan pembelajaran realistik. Proses pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pembelajaran Sokrates dengan pendekatan realistik. Selanjutnya, variabel yang diamati yakni kemampuan berpikir kritis. Pertama, kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Menurut Nur Cahyo tahun 2004. Kemampuan berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi secara sistematik kualitas menalar seseorang dibandingkan dengan yang lain. Menurut Yunarti tahun 2009. Dengan melatih siswa untuk berpikir kritis akan membiasakan siswa untuk sebaik mungkin menghadapi informasi yang mereka dengar dan baca, kejadian yang mereka alami, dan keputusan yang mereka buat setiap hari. Dalam proses ini, siswa akan berlatih untuk menganalisis dan mengevaluasi yang akan mengantar siswa menemukan pilihan dan mengambil kesimpulan. Kemampuan berpikir kritis membantu siswa untuk melatih kemampuannya menentukan pilihan. Lambertus 2009 mendefinisikan berpikir kritis paling sedikit memuat 3 hal diantaranya. A. Terjadinya proses pemecahan masalah dalam suatu konteks interaksi dengan diri sendiri, dunia orang lain, dan atau lingkungannya. B. Terdapat proses penalaran reflektif berdasarkan informasi dan kesimpulan yang telah diterima sebelumnya yang hasilnya terwujud dalam penarikan kesimpulan. Dan C. Pada akhirnya menemukan keputusan apa yang diyakini dan dikerjakan. Sedangkan menurut Lau dan Chan tahun 2009, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jelas dan rasional. Berpikir kritis meliputi kemampuan untuk terlibat dalam berpikir reflektif dan independen. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan siap untuk
Yang pertama, memahami hubungan logis antar ide. Yang kedua, mengidentifikasi, mengkonstruksi, dan mengevaluasi perbedaan-perbedaan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan ketidakkonsistenan dan kesalahan-kesalahan umum dalam penalaran. Yang keempat, memecahkan masalah secara sistematis. Yang kelima, mengidentifikasi ide-ide yang relevan dan penting. Yang keenam, merefleksi kebenaran dari kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini seseorang. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga untuk menjadi seorang pemikir kritis, siswa harus berlatih dengan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan kompleks dalam pemecahan masalah, menganalisis, mengevaluasi, pengambilan keputusan, inquiry, dan lain-lain. Soal yang diberikan dalam pemecahan masalah tentu bukan merupakan soal rutin, sebab siswa yang pandai menyelesaikan soal-soal rutin belum bisa dinamakan seorang pemikir kritis. Menurut Lau dan Chan tahun 2009, seseorang yang memiliki ingatan yang baik dan mengetahui banyak fakta belum tentu baik dalam berpikir kritis. Untuk dapat berpikir kritis, siswa harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan ide dari dirinya sendiri. Mengingat matematika memiliki karakteristik yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lain, maka berpikir kritis dalam matematika tentunya harus sesuai dengan konsep dan metodologi matematika. Glasser dan Lambertus tahun 2009 menyatakan, berpikir kritis dalam matematika adalah keterampilan kognitif dan disposisi untuk menggabungkan pengetahuan, penalaran, serta strategi kognitif dalam membuat generalisasi, membuktikan, dan mengevaluasi situasi matematika yang tidak dikenali dengan cara reflektif. Sedangkan Fisher dan Lambertus 2009 menekankan indikator keterampilan berpikir kritis meliputi A. Mengatakan kebenaran pertanyaan atau pernyataan, B. Menganalisis pertanyaan atau pernyataan, C. Berpikir logis, D. Mengurutkan, misalnya secara temporal, secara logis, secara sebab akibat, E. Mengklasifikasi, misalnya gagasan-gagasan, objek-objek, F. Memutuskan, misalnya apakah cukup bukti, G. Memprediksi, termasuk membenarkan prediksi, H. Berteori, dan I. Memahami orang lain dan dirinya. Salah satu riset yang membahas tentang kemampuan berpikir kritis dilakukan oleh Vision. Hasil risetnya dimuat dalam The Delphi Report yang mengemukakan bahwa beberapa karakteristik berpikir kritis melalui kemampuan kognitif dan disposisi afektif. Kemampuan kognitif terdiri dari kemampuan utama kognitif yang dirinci dalam subbab kognitif. Kemampuan utama kognitif terdiri dari A. Interpretasi, yaitu melakukan kategori dan menjelaskan arti, B. Analisis, yaitu meneliti ide-ide, mengidentifikasi dan menganalisis argumen, yang C. Evaluasi, yaitu menilai pendapat, D. Pengambilan keputusan, yaitu mencari bukti dan alternatif serta membuat kesimpulan, dan E. Menjelaskan, yaitu menyatakan hasil membenarkan prosedur dan menyajikan argumen, dan F. Pengaturan diri, yaitu pemeriksaan diri dan koreksi diri. Menurut Nur Cahyo 2005, tentunya berpikir kritis tidak menjamin seseorang akan mencapai kesimpulan yang tepat. Pertama, ada kemungkinan seseorang tidak memiliki seluruh informasi yang relevan. Informasi yang penting mungkin belum ditemukan atau informasi tersebut mungkin tidak akan dapat ditemukan. Kedua, pemihakan atau bias dari seseorang dapat saja menghalangi pengumpulan dan penilaian informasi secara efektif. Mengatasi hal itu, Nur Cahyo 2005 mengatakan bahwa untuk mengurangi pemihakan beberapa cara harus dilakukan jika seseorang ingin berpikir kritis. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan pertanyaan Socrates. Misalnya tidak menanyakan, bagaimana hal ini bertentangan dengan pendapat saya?
Tetapi tanyakanlah apa artinya ini. Hal lainnya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jangan lakukan penilaian terlalu dini pada tahap pengumpulan informasi. Yang kedua, sadar terhadap kekurangan diri sendiri dan orang lain dengan cara yang pertama, menerima bahwa setiap orang memiliki pemihakan di bawah sadar atau pemihakan secara refleks. Yang B, bersikap tanpa ego. C, membuang pendapat awal. D, sadar bahwa setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Yang ketiga, menggunakan metode Socrates untuk mengevaluasi sebuah argumen dengan menanyakan pertanyaan terbuka. Sebagai contoh, apa yang Anda maksud dengan bagaimana Anda berkesimpulan begitu? Mengapa Anda berpendapat bahwa itu benar? Di mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Apa yang terjadi jika Anda ternyata salah? F. Dapatkah Anda memberikan dua buah sumber yang tidak setuju dengan Anda dan jelaskan mengapa? Mengapa hal itu penting? Apa penjelasan alternatif dari fenomena ini? Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan berpikir kritis akan melatih kemampuan untuk menganalisis pemikiran sendiri agar dapat memastikan bahwa secara mandiri seseorang telah menentukan pilihan dan membuat kesimpulan yang tepat. Indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan pada penelitian ini meliputi indikator interpretasi, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian atau informasi yang dihadapi. Kedua, analisis, yaitu kemampuan untuk membuat rincian atau uraian serta mengidentifikasi hubungan yang berada di antara pernyataan, pertanyaan, atau konsep dari suatu representasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai dan mengkritisi kredibilitas pernyataan atau representasi. Ketiga indikator yang tersebut dipilih berdasarkan pemikiran pada penelitian sebelumnya bahwa satu, tingkat kemampuan berpikir kritis siswa pada jenjang SMP secara umum sudah mampu melaksanakan ketiga indikator berpikir kritis tersebut. Yang kedua, ketiga indikator dapat terlihat atau muncul melalui tes. 2. Metode Socrates dalam pembelajaran. Menurut Maxwell 2009, metode Socrates diciptakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Socrates. Ibrahim dan Nur dalam Wijayanti tahun 2009 menjelaskan bahwa metode Socrates menekankan pentingnya penalaran induktif dan dialog pada proses belajar mengajar. Berbeda dengan filsuf lainnya yang mengajar dengan ceramah. Cara mengajar Socrates adalah mengajar dengan pertanyaan yang mudah. Setiap jawaban disusul dengan pertanyaan lagi sehingga sampailah pada pengertian suatu kebenaran. Socrates juga dikenal dalam percakapan filosofi di lingkungan publik maupun swasta, bahwa percakapannya diabadikan dalam dialog-dialog Plato. Dalam dialognya, Socrates hanya ingin jawaban singkat yang membahas poin yang sangat spesifik dan menolak untuk pindah ke topik berikutnya atau lebih rumit sampai mencapai pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar. Hal ini dimaksudkan agar percakapan selalu berada dalam upaya untuk menjawab apa yang tampak menjadi sebuah pertanyaan dasar. Tujuan utama dari metode Socrates adalah untuk meningkatkan pemahaman melalui penyelidikan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibuatnya, Socrates bertindak seperti bidan. Perumpamaan ini muncul akibat pertanyaan-pertanyaan yang membantu melahirkan ide-ide orang lain. Ia mengaku tidak menyampaikan pengetahuan, melainkan dengan pernyataan-pernyataan ia membantu mengeluarkan pengetahuan yang terdapat dalam jiwa orang lain dalam bentuk ide-ide dalam Abidin 2011. Menurut Socrates, satu-satunya orang yang tidak bisa berpikir adalah salah satu yang berpikir dia sudah tahu. Itu menurut Maxwell tahun 2014. Menurut Maxwell dan Millet tahun 2009, sebagai seorang guru yang menerapkan metode Socrates perlu memberikan perhatian pada beberapa hal berikut ini. Keempat hal yang di atas ini berarti ada 4 kesulitan yang diperhatikan guru atau fasilitator dalam menerapkan metode Socrates, yaitu yang pertama menumbuhkan kesukaan untuk menumbuhkan kesalahan diri sendiri, yang B mencapai ketidaktahuan diri sendiri, C
C. Bekerja keras dalam memperoleh pengetahuan, dan D. Mengalami rasa ingin tahu yang mendalam dan keinginan untuk perbaikan diri. Menurut Parmalee tahun 2006, Richard Paul telah menyusun 6 jenis pertanyaan Socrates beserta contoh-contohnya yang tersusun dalam tabel 1. Tabel 1. Jenis-jenis pertanyaan Socrates dan contohnya. Tipe pertanyaan. Yang pertama, klarifikasi. Contoh pertanyaannya, apa yang Anda maksud dengan? Dapatkah Anda mengambil cara lain? Dapatkah Anda memberikan sebuah contoh? Kedua, tipe pertanyaan asumsi-asumsi penyelidikan. Contoh pertanyaannya, apa yang Anda asumsikan? Bagaimana Anda bisa memilih asumsi itu? Yang ketiga, tipe pertanyaan alasan-alasan dan bukti penyelidikan. Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda bisa tahu? Mengapa Anda berpikir bahwa itu benar? Apa yang dapat merubah pemikiran Anda? Selanjutnya, tipe pertanyaan titik pandang dan persepsi. Apa yang Anda bayangkan dengan hal tersebut? Efek apa yang dapat diperoleh? Apa alternatifnya? Selanjutnya, tipe pertanyaan implikasi dan konsekuensi penyelidikan. Contoh pertanyaannya, bagaimana kita dapat menemukannya? Apa isu pentingnya? Dan generalisasi apa yang dapat kita buat? Selanjutnya, tipe pertanyaan tentang pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apa maksudnya? Apa yang menjadi poin dari pertanyaan ini? Mengapa Anda berpikir saya bisa menjawab pertanyaan ini? Garlikov dalam Maxwell 2014 menyatakan bahwa gaya mengajar melalui pertanyaan memungkinkan untuk terjadinya umpan balik terus-menerus mengenai pemahaman siswa melalui respon siswa untuk pertanyaan. Sangat baik untuk menjaga ketertarikan dan partisipasi, memungkinkan siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk memahami dan kecepatan yang sama tanpa ada rasa bosan dan fokus pada pemahaman siswa, bukan presentasi guru. Agar pembelajaran berjalan efektif, pertanyaan harus menarik, incredible, logical, yaitu bergerak dari pengetahuan sebelumnya siswa ke arah tujuan dan dirancang untuk mengurangi poin tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Lewis tahun 2007 menulis dalam Developing Questioning Skill mengenai 10 prinsip yang perlu diperhatikan dalam bertanya untuk mengembangkan pemahaman. Hal ini diringkas sebagai berikut. Pendistribusian pertanyaan sehingga seluruh siswa dapat bergabung. Yang kedua, menyeimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat faktual dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana maupun yang lebih rumit sehingga siswa yang kemampuannya kurang dapat berpartisipasi dan siswa yang cerdas merasa tertantang. Yang keempat, dorong respon yang lebih panjang dan jawaban yang lebih terus-menerus. Hindari yes/no question, pertanyaan yang dilapisi oleh pemikiran individu, pertanyaan yang tidak lengkap, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk hanya menebak. Yang kelima, stimulasi kemampuan berpikir kritis dengan menanyakan sampai sejauh mana, bagaimana, berdasarkan apa, mengapa, bandingkan dengan. A. Hindari apakah ada yang tahu dan siapa yang dapat memberitahu kita. B. Memberikan waktu untuk berpikir. C. Jadilah model bagi siswa dalam menyusun kata-kata yang terperinci, teliti, dan logis. D. Dorong siswa untuk mengomentari jawaban dari teman sekelasnya. Pastikan tidak ada guru atau siswa yang terlalu mendominasi. Yang E. Jangan menginterupsi siswa yang berusaha menjawab dan jangan membiarkan jawaban yang diutarakan dijadikan tertawaan yang lainnya. Yang keenam, gunakan teknik tambahan yaitu pertanyaan, jeda, atau nama. Yang ketujuh, pastikan setiap orang dapat mendengarkan jalannya diskusi. Maka jangan mengulang pertanyaan maupun jawaban, kecuali untuk kelas besar. Pastikan untuk selalu mengulang pertanyaan maupun jawaban. Jika ada siswa yang bertanya, jangan langsung menjawab kecuali pertanyaan tersebut sudah diajukan kembali kepada siswa lainnya. Bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan? Yang ke-9, buat pertanyaannya menjadi lebih personal. Contohnya, misalkan kamu adalah bla 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 bla, apa yang akan kamu lakukan?
Yang ke-10, buatlah kesan atau persekutuan dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara kita bla 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 bla. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka untuk melakukan pembelajaran Sokrates, siswa dianggap memiliki pengetahuan awal yang cukup. Melalui pertanyaan-pertanyaan Sokrates, siswa akan dibimbing untuk menggali dan menganalisis sendiri pemahaman mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Sokrates, pembelajaran akan berlangsung melalui diskusi yang dipimpin oleh guru. Guru memberikan serangkaian pertanyaan sistematis agar siswa yakin dan dapat memuat kesimpulan yang benar terhadap suatu objek. Kerangka teori yang ketiga yaitu pendekatan realistik. Pendekatan realistik pada pembelajaran matematika di Indonesia umumnya dikenal dengan sebutan PMRI. Menurut Mark Paung tahun 2007, PMRI adalah adaptasi dari Realistic Mathematics Education atau RME yang berasal dari negeri Belanda. Adaptasi yang dilakukan berupa penyesuaian konteks, budaya, sistem sosial, dan alam agar dapat diterapkan di Indonesia. Awalnya, PMRI merupakan suatu gerakan untuk mereformasi pendidikan matematika di Indonesia karena sejalan dengan pandangan modern, yaitu matematika adalah kegiatan manusia, suatu konstruksi budaya manusia. Gerakan ini juga bertolak pada kenyataan tentang kualitas pendidikan matematika di Indonesia yang menunjukkan masih rendah, walaupun pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak usaha untuk memperbaiki mutu. Bentuk RME yang ada sampai sekarang sebagian besar ditentukan oleh pandangan Freudenthal tentang matematika. Menurut Freudenthal dalam Sunadi 2014, matematika harus dikaitkan dengan kenyataan, dekat dengan pengalaman anak, dan relevan terhadap masyarakat, dengan tujuan menjadi bagian dari nilai kemanusiaan. Selain memandang matematika sebagai subjek yang ditransfer, Freudenthal menekankan ide matematika sebagai suatu kegiatan kemanusiaan. Pembelajaran matematika harus memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk dibimbing dan menemukan kembali matematika dengan melakukannya. Artinya, dalam pendidikan matematika dengan sasaran utama matematika sebagai kegiatan dan bukan sistem tertutup. Jadi, pembelajaran matematika harus fokus pada kegiatan bermatematika atau matematisasi. Pada intinya, prinsip PMRI sama dengan prinsip RME. Prinsip utama di dalam RME menurut Grafenmeijer dalam Paung diantaranya penemuan kembali secara terbimbing dan matematisasi progresif. Selanjutnya, fenomenologi didaktis, dan C. mengembangkan model-model sendiri. Dengan prinsip tersebut, RME diadaptasi menjadi PMRI dengan cara mengembangkan masalah-masalah kontekstual yang sesuai dengan konteks Indonesia dan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia. Tim PMRI USD telah menginterpretasi, mengembangkan dalam kondisi sosial dan budaya Indonesia, menjabarkan dan mencoba mempraktikkan di kelas, sehingga diperoleh kesimpulan terkait karakteristik PMRI. Kesimpulan tersebut menghasilkan 10 karakteristik PMRI oleh Mark Paung 2009 yang dirinci sebagai berikut. A. Siswa dan guru aktif dalam pembelajaran. B. Pembelajaran dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual atau realistik. C. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan cara sendiri. D. Guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi. E. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan menggunakan pendekatan sani, yaitu santun, terbuka, dan komunikatif. F. Ada keterkaitan antara materi yang diajarkan atau prinsip interpretation. G. Pembelajaran berpusat pada siswa menggunakan pendekatan Tuturi Handayani. H. Guru bertindak sebagai fasilitator atau proses pembelajaran bervariasi. Yang I. Jika siswa melakukan kesalahan di dalam menyelesaikan masalah, siswa jangan dimarahi, tetapi disadarkan melalui pertanyaan-pertanyaan terbimbing. Yang J. Guru perlu menghargai keberanian siswa ketika mengutarakan idenya. Menurut Sujadi dalam portal informasi pendidikan sekolah dasar,
Pembelajaran matematika realistik mempunyai beberapa karakteristik dan komponen sebagai berikut. A. Menggunakan konteks, artinya dalam pembelajaran matematika realistik menggunakan lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai bagian materi belajar yang kontekstual bagi siswa. Yang B. Use model, bringing by vertical instrument, atau menggunakan model, artinya permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengarah pada ke tingkat abstrak. Yang C. Student contribution, yaitu menggunakan kontribusi siswa, artinya pemecahan masalah atau penemuan konsep berdasarkan pada sumbangan gagasan siswa. Yang D. Interactivity atau interaktif, artinya aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi siswa dengan siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, dan sebagainya. Yang E. Intertwining, yaitu integrasi dengan topik pembelajaran lainnya, artinya topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga dapat memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak. Fauzi dalam Ria 2014 mengemukakan bahwa langkah-langkah di dalam proses pembelajaran matematika dengan pendekatan TMR yaitu: pertama, memahami masalah kontekstual yang diberikan guru. B. Menjelaskan masalah kontekstual jika siswa mengalami kesulitan dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk berupa saran seperlunya. Yang C. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara siswa sendiri. D. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. E. Menyimpulkan, yaitu guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pembelajaran yang menggunakan pendekatan realistik dapat memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Pendekatan matematika realistik memberikan kesempatan siswa menerapkan matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah dalam bidang lain. Dari permasalahan tersebut, guru membimbing siswa untuk menemukan konsep matematika ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Konsep tersebut akan digunakan kembali untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang sejenis. Dengan kata lain, pendekatan realistik berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, atau matematisasi horizontal, dan mengubahnya menjadi matematika abstrak atau matematika vertikal. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Pangestuti 2019. Berdasarkan penelitiannya, diperoleh hasil bahwa pembelajaran dengan metode Socrates memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian. Penelitian Pangestuti yang diteliti adalah peserta didik kelas 5 SD Kota Tangerang. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Pahlevi 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang signifikan antara siswa yang diajar menggunakan metode Socrates lebih baik daripada siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitiannya adalah pada objek dan indikator kemampuan berpikir kritis. Indikator berpikir kritis yang digunakan Pahlevi mencakup penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, dan menyimpulkan dan memberikan penjelasan lanjut. Sedangkan pada penelitian ini, indikator berpikir kritis yang digunakan yaitu interpretasi, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya, kerangka konseptual. Mengingat pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi siswa, pendidikan matematika sebagai ilmu dasar yang memberi penekanan pada penataan nalar dan pembentukan pribadi menjadi penalaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses yang tidak pernah selesai, namun kemampuan ini tidak bisa muncul begitu saja. Tetap diperlukan aktivitas untuk menumbuhkan dan menjaganya terus berkembang. Pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik adalah pembelajaran yang memadukan metode Socrates dengan pendekatan realistik, sehingga dalam pembelajaran, siswa akan membentuk pemahaman matematika dari konteks masalah kehidupan sehari-hari. Metode Socrates dengan pendekatan realistik dapat diterapkan berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan awal sudah ada di dalam diri siswa, maka untuk mendapatkan pengetahuan baru, pengetahuan yang telah ada perlu digali, dihubungkan antara satu dengan lain, dan diuji kebenarannya,
sehingga didapat pengetahuan baru yang valid. Pada pembelajaran ini, langkah pertama adalah siswa memahami masalah kontekstual. Siswa diberi masalah kontekstual, kemudian guru meminta siswa memahami masalah tersebut secara individual. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menanyakan masalah atau soal yang belum dipahami, dan guru memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum dipahami siswa, sehingga diharapkan karakteristik PMRI yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan masalah kontekstual sebagai titik tolak dalam pembelajaran dan interaksi. Pada langkah kedua adalah menyelesaikan masalah. Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan interpretasi aspek matematika, dan memikirkan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya, siswa bekerja menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penyelesaian siswa yang satu dengan yang lainnya. Guru mengamati, memotivasi, dan memberi bimbingan terbatas, sehingga siswa dapat memperoleh menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karakteristik PMRI yang diharapkan muncul adalah menggunakan modal. Langkah ketiga adalah membandingkan jawaban. Guru meminta beberapa siswa menyampaikan hasil pekerjaannya karena pertimbangan efisiensi waktu. Siswa yang lain diminta membandingkan dengan jawabannya. Untuk menghindari kejenuhan, terkadang siswa diminta mendiskusikan secara berkelompok. Setelah hasil pekerjaan disampaikan, siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Guru membimbing siswa dengan menggunakan pertanyaan Socrates untuk menguji keyakinan siswa akan solusi dari masalah. Pertanyaan-pertanyaan terstruktur dari yang sederhana hingga kompleks untuk menguji keyakinan siswa akan solusi dari suatu masalah. Guru membantu membandingkan ide-ide siswa dan membimbing siswa mengambil keputusan tentang ide terbaik dari mereka. Guru dan siswa harus saling mengajar dan belajar, sehingga dalam proses pembelajaran harus terdapat dialog. Akibatnya timbul diskusi, dan akhirnya diperoleh kesimpulan sampai pada rumusan konsep maupun prinsip berdasarkan matematika formal. Dialog inilah yang akan membangkitkan berpikir kritis pada siswa dan menyadarkan dengan ketidakmampuannya. Maka tujuan berpikir kritis akan lebih mudah tercapai akibat karakteristik PMRI yang muncul, yaitu interaksi. Langkah terakhir adalah menyimpulkan. Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan suatu rumusan konsep maupun prinsip dari topik yang dipelajari. Karakteristik PMRI yang muncul pada langkah ini adalah adanya interaksi antar siswa dengan guru. Selama pembelajaran, keempat langkah dimungkinkan tidak hanya terjadi hanya sekali sesuai dengan kondisi dan situasi kelas. Tujuan dari hal ini adalah untuk menanamkan pemahaman yang lebih baik bagi siswa. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, walaupun telah menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran sering menggunakan modus telling atau pemberian informasi, sehingga dimungkinkan siswa hanya mengandalkan guru. Pembelajaran dimulai dengan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyajikan informasi untuk diamati, memberikan contoh, lalu memberikan latihan terbimbing, mengecek kemampuan siswa, dan memberikan umpan balik pada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik diduga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang D. Anggapan dasar dan hipotesis. 1. Anggapan dasar. Anggapan dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Setiap siswa kelas 7 semester genap di SMP Negeri 6 Periaman tahun pelajaran 2019-2020 memperoleh materi pembelajaran matematika sesuai dengan kurikulum yang berlaku. B. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa dikontrol sehingga pengaruhnya dapat dianggap kecil. Yang kedua, hipotesis. A. Hipotesis umum. Pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMP Negeri 6 Periaman. B. Hipotesis khusus. Kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik lebih baik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis dan rancangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana variabel penelitian tidak dimungkinkan untuk dikontrol secara penuh, menurut Surya Brata tahun 2012.
Sesuai dengan penelitian tersebut, maka digunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik, sedangkan pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Rancangan penelitian ini adalah Process Only Control Group Design. Desain ini digunakan karena kemampuan awal siswa relatif sama, sehingga cukup pada akhir pertemuan kedua kelas diberikan post-test untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan desain menurut Furqan tahun 2007. Secara garis besar, pelaksanaan penelitian digambarkan dalam tabel 2 berikut, yaitu kelompok E dan kelompok K, di mana E merupakan kelas eksperimen dan K merupakan kelas konvensional. Kemudian, kelas perlakuan pada kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik. Kemudian baru dilihat nilai post test. Kemudian pada kelompok kelas konvensional diberi perlakuan C, yaitu pembelajaran konvensional, dan kemudian baru dilihat nilai post test. Selanjutnya, populasi dan sampel. 1. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Pariaman tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 5 kelas mulai dari kelas 71 hingga 75. Populasi disajikan dalam tabel 3. Tabel 3 jumlah peserta didik kelas 7 SMPN 2 pada B. Populasi dan sampel. 1. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 7 SMPN 6 Pariaman tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 5 kelas mulai dari kelas 71 hingga 75. Populasi disajikan dalam tabel 3. Tabel 3 jumlah peserta didik kelas 7 SMPN 6 Pariaman tahun pelajaran 2019-2020 yang mana kelas 71 ada 33 orang, 72 ada 32 orang siswa, 73 ada 32 orang siswa, 74 ada 33 orang siswa, dan 75 ada 32 orang siswa. Jadi jumlah seluruh siswa kelas 7 SMPN 6 Pariaman berjumlah 162 orang siswa. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan sejumlah kelompok kecil yang mewakili populasi untuk dijadikan sebagai objek penelitian menurut Setiusari tahun 2013. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diambil sebagai sumber data. Sampel yang terpilih haruslah representatif, yaitu menggambarkan semua karakteristik populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Melakukan uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata bertujuan untuk melihat apakah data populasi memiliki kesamaan rata-rata atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji ANOVA satu arah. Menurut Usman, tahun 1995, sebelum ANOVA digunakan, maka persyaratannya yang harus dipenuhi adalah data setiap kelompok harus berdistribusi normal dan semua kelompok harus homogen. Untuk itu, yang pertama dilakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji dilakukan dengan uji Anderson-Darling. Hipotesis pada uji normalitas ini adalah H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Menghitung uji statistiknya dengan rumus AD sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1 dikurang 2I per N kali ln F ZI ditambah ln 1 dikurang F dari Zn tambah 1 dikurang I dikurang N, dan CV atau critical value sama dengan 0,752 per 1 tambah 0,75 per N tambah 2,25 per N kuadrat, di mana ZI itu sama dengan XI dikurang mu per sigma. Keterangan AD sama dengan Anderson-Darling, F adalah fungsi distribusi kumulatif dan dari distribusi khusus, ZI adalah bilangan baku ke I, N adalah banyaknya data, XI adalah data ke I, CV adalah critical value, yaitu menurut Rome
Romeo tahun 2003. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria populasi berdistribusi normal pada p-value besar dari taraf nyata alfa atau terima H0 dan populasi tidak berdistribusi normal pada p-value kecil dari taraf nyata alfa atau tolak H0. Uji normalitas terhadap populasi memberikan hasil p-value seperti tabel 4. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa setiap kelas populasi menghasilkan p-value yang lebih dari taraf nyata yang dipilih, yaitu alfa sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa populasi berdistribusi normal. Uji homogenitas variansi. Uji homogenitas variansi bertujuan untuk mengetahui apakah data populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan uji Bartlett. Hipotesis pada uji homogenitas ini adalah H0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan titik sampai dengan sigma n kuadrat. H1 yaitu sigma I kuadrat tidak sama dengan sigma J kuadrat untuk I tidak sama dengan J, dan I, J sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria jika p-value besar dari taraf nyata alfa, maka terima H0 atau populasi mempunyai variansi yang homogen, dan p-value kecil dari taraf nyata alfa, maka tolak H0 atau populasi mempunyai variansi yang tidak homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas variansi dari data populasi, diperoleh p-value sebesar 0,623, artinya populasi mempunyai variansi yang homogen. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi, diperoleh populasi berdistribusi normal dan homogen. Kemudian dilakukan uji kesamaan rata-rata, yaitu uji ANAVA satu arah. Hipotesis dalam uji ini sebagai berikut. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sama dengan mu n. H1 mu I tidak sama dengan mu J, untuk I tidak sama dengan J, dan IJ sama dengan 1, 2, sampai 5. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria jika p-value besar dari taraf nyata alfa, maka terima H0 atau populasi memiliki kesamaan rata-rata, dan p-value kecil dari taraf nyata alfa, maka tolak H0 atau populasi tidak memiliki kesamaan rata-rata. Berdasarkan uji ANAVA satu arah yang telah dilakukan, diperoleh p-value sebesar 0,454. Ini berarti populasi memiliki kesamaan rata-rata. Semua uji dilakukan dengan bantuan software Minitab. B. Penentuan kelas sampel. Berdasarkan hasil uji kesamaan rata-rata populasi yang telah dilakukan, diperoleh populasi memiliki kesamaan rata-rata, sehingga pengambilan kelas sampel dilakukan secara acak atau random sampling dengan cara pengundian menggunakan gulungan kertas yang terdiri dari 5 gulungan kertas yang mewakili 5 kelas pada populasi. Hasilnya diperoleh kelas 72 sebagai kelas eksperimen dan kelas 75 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya adalah variabel dan data. 1. Variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Selanjutnya, variabel terikat, yaitu variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 7 SMPN 6 Pariaman pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang A, data primer, yaitu data primer dalam penelitian ini adalah hasil tes akhir berpikir kritis peserta didik kelas sampel. Sumber data primer adalah lembar jawaban tes akhir peserta didik yang menjadi sampel penelitian. Kemudian data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah nilai ulangan tengah semester genap untuk mata pelajaran matematika dan data mengenai jumlah peserta didik kelas 7 SMPN 6 Pariaman tahun pelajaran 2019-2020. Sumber data sekunder adalah guru matematika kelas 7 serta staf tata usaha SMPN 6 Pariaman. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Tahap 1, tahap persiapan, yaitu A. Mengurus surat izin penelitian di FMIPA UNT, B. Menetapkan jadwal kegiatan penelitian, C. Menetapkan kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang terpilih adalah kelas 72,
dan kelas kontrol yang terpilih adalah kelas 75. Yang D mempersiapkan RPP serta LKPD. Yang E mempersiapkan instrumen penelitian yaitu soal uji coba tes berpikir kritis matematis. Dan yang F memvalidasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan. A. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan pembelajaran Socrates dengan pendekatan realistik, dan di kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran pada kelas sampel. Yang pertama ada kelas eksperimen, yaitu ada tahap persiapan, yaitu peserta didik memperhatikan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Guru menyampaikan pembelajaran menggunakan metode Socrates dengan pendekatan realistik. Selanjutnya tahap pembukaan. Itu fase realistiknya yaitu menggunakan masalah kontekstual sebagai titik tolak dalam pembelajaran dan interaksi. Guru menyajikan informasi terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diberi masalah kontekstual, kemudian guru meminta siswa untuk memahami masalah tersebut secara individual. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa menanyakan masalah atau soal yang belum dipahami, dan guru memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum dipahami siswa. Selanjutnya, proses pembelajaran yaitu fase menggunakan model. Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan interpretasi aspek matematika, dan memikirkan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya, siswa bekerja menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penyelesaian siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, guru mengamati, memotivasi, dan memberikan bimbingan terbatas sehingga siswa dapat memperoleh penyelesaian masalah-masalah tersebut. Fase selanjutnya yaitu membandingkan jawaban. Guru meminta beberapa siswa menyampaikan hasil pekerjaannya karena pertimbangan efisiensi waktu. Kemudian, siswa yang lain diminta membandingkan dengan jawabannya. Untuk menghindari kejenuhan, terkadang siswa diminta mendiskusikan secara kelompok. Setelah hasil pekerjaan disampaikan, siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, guru membimbing siswa dengan menggunakan pertanyaan Socrates untuk menguji keyakinan siswa akan solusi dari masalah. Pertanyaan-pertanyaan terstruktur dari yang sederhana hingga kompleks untuk menguji keyakinan siswa akan solusi dari masalah. Selanjutnya, guru membantu membandingkan ide-ide siswa dan membimbing siswa mengambil keputusan tentang ide terbaik mereka. Dan penutup, yaitu ada fase menyimpulkan. Guru mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan tentang apa yang telah mereka lakukan dan pelajari. Dan terakhir, memberikan evaluasi berupa soal matematika dan memberikan pekerjaan rumah. Sedangkan pada kelas konvensional, langkah pembelajarannya yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mengamati materi dan contoh yang ada pada buku cetak. Itu kegiatan mengamati. Kemudian, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi dan contoh soal yang ada pada buku cetak. Itu kegiatan mengamati. Yang keempat, peserta didik ditanya tentang hal-hal yang belum dimengerti mengenai materi yang sudah dijelaskan atau tahap bertanya. Yang kelima, guru memberikan latihan dan meminta peserta didik mengerjakannya. Yang keenam, guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan latihan yang diberikan. Yang ketujuh, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Itu termasuk ke dalam kegiatan mengkomunikasikan. Yang kedelapan, guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik agar lebih memahami materi yang telah dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Yang terakhir, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Tes akhir dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020. B. Mengolah data dari kedua kelas sampel. C. Menarik kesimpulan dari hasil yang didapat sesuai teknis analisis data yang digunakan. Selanjutnya E. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian tentang kemampuan berpikir kritis.
Soal uraian digunakan bertujuan agar indikator kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat diidentifikasi dengan jelas melalui langkah-langkah penyelesaian masalah yang diberikan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh instrumen penelitian yang baik, maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. A. Validitas instrumen. Validitas dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dari instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan berpikir kritis dengan indikator kemampuan berpikir kritis yang telah ditentukan. Instrumen tes dikategorikan valid jika setiap butir soal tes sesuai dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan bahasa yang dapat dipahami siswa. Validitas isi dilakukan melalui penilaian oleh guru mitra dengan asumsi bahwa guru matematika SMP Negeri 6 Pariaman mengetahui dengan benar kurikulum SMP. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau checklist oleh guru mitra. Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk mengambil data telah memenuhi validitas isi. Selanjutnya, dilakukan uji coba soal yang dilakukan di luar sampel penelitian, yaitu kelas 73. Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian diolah dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel untuk mengetahui reliabilitas daya pembeda dan tingkat kesukaran butir soal. Yang B. Menentukan reliabilitas tes. Reliabilitas tes adalah ukuran yang menentukan tes tersebut dapat dipercaya dan mendapatkan hasil yang konsisten. Suatu tes dikatakan reliable jika dilakukan beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Sebelum melakukan reliabilitas sebuah tes, dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan uji coba tes, dan yang kedua, melakukan analisis item tes. Analisis ini dilakukan mengidentifikasi soal-soal yang dipakai, diperbaiki, atau diganti. Untuk mengetahui kualitas tes, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan daya pembeda soal. Daya pembeda soal ditentukan dengan menghitung indeks pembeda soal. Langkah menghitung indeks pembeda soal sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Yang kedua, mengambil 27% dari jumlah peserta didik yang tergolong kelompok tinggi dan 27% dari jumlah peserta didik yang tergolong kelompok rendah. NT sama dengan NR sama dengan N sama dengan 27% dikali N. Yang ketiga, menghitung degrees of freedom atau DF dengan rumus DF sama dengan NT dikurang 1 tambah NR dikurang 1. Yang keempat, menghitung indeks pembeda soal menggunakan rumus yang dinyatakan oleh Prawironegoro tahun 1985, yaitu IP sama dengan NT dikurang MR per akar sigma XT kuadrat ditambah XR kuadrat per N dikali N dikurang 1, dengan keterangan bahwa IP sama dengan indeks pembeda soal, MT sama dengan rata-rata skor kelompok tinggi, MR sama dengan rata-rata skor kelompok rendah, sigma XT kuadrat adalah jumlah kuadrat deviasi skor kelompok tinggi, dan sigma XR kuadrat adalah jumlah kuadrat deviasi skor kelompok rendah. N sama dengan 27% dikali N, mana N besar adalah banyaknya peserta tes. Soal mempunyai daya pembeda yang berarti atau signifikan apabila IP hitung besar dari IP tabel. Setelah dilakukan perhitungan DF, dapat IP tabel sama dengan 2,12. Hasil perhitungan daya pembeda pada soal uji coba dapat dilihat pada tabel 6. Pada tabel 6 terlihat bahwa untuk soal nomor 1 hingga nomor 7 memiliki IP hitung yang lebih dari IP tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua soal tersebut mempunyai daya pembeda yang berarti atau signifikan. Artinya, soal tes mampu membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Selanjutnya, menghitung indeks kesukaran soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Agar tes dapat digunakan secara luas, setiap soal harus diselidiki tingkat kesukarannya. Untuk menentukan indeks kesukaran dapat digunakan rumus yang dinyatakan oleh Prawironegoro tahun 1985, yaitu IK sama dengan DT ditambah DR per 2 MN dikali 100%.
keterangan IK sama dengan indeks kesukaran, DT sama dengan jumlah skor kelompok tinggi, DR sama dengan jumlah skor kelompok rendah, M adalah sama dengan skor setiap soal jika benar, M sama dengan 27% dikali N, dan N adalah banyak pengikut tes. Dengan kriteria, soal sukar jika IK kecil dari 27%, soal sedang jika IK besar dari 27% dan kecil dari 73%, dan soal mudah jika IK besar dari 73%. Hasil perhitungan indeks kesukaran soal uji coba dapat dilihat pada tabel 7. Pada tabel 7 menunjukkan bahwa dari 7 soal yang diujikan, 3 diantaranya tergolong mudah, yaitu soal nomor 1, nomor 2, dan soal nomor 5. Sedangkan 4 soal lainnya tergolong soal sedang, yaitu soal nomor 3, 4, 5, yaitu soal nomor 3, 4, 6, dan 7. Selanjutnya adalah kriteria penerimaan soal. Berdasarkan hasil analisis, soal diklasifikasikan atas kelompok yang dapat dipakai, diperbaiki, atau diganti. Klasifikasi soal dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Prawironegoro tahun 1985, pengelompokannya sebagai berikut. Yang pertama, soal tetap dipakai jika IP signifikan dan IK besar dari 0% dan kecil dari 100%. Soal diperbaiki jika A. Jika IP atau indeks pembeda signifikan dan IK sama dengan 0% atau IK sama dengan 100%. B. IP tidak signifikan dan 0% dan IK besar dari 0% dan kecil dari 100%. Yang ketiga, soal diganti jika IP tidak signifikan dan IK sama dengan 0% atau IK sama dengan 100%. Kriteria penerimaan soal dapat dilihat pada tabel 8. Berdasarkan tabel 8, terlihat bahwa semua soal uji coba yang dilakukan memiliki indeks pembeda yang signifikan dan indeks kesukaran yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, sehingga semua soal dapat dipakai sebagai tes akhir berpikir kritis matematis. Selanjutnya, menghitung reliabilitas tes. Reliabilitas tes ditentukan dengan koefisien reliabilitas. Untuk menentukan reliabilitas soal tes uraian dapat digunakan rumus alfa yang dinyatakan oleh Ari Kunto sebagai berikut. R11 sama dengan N per N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma dari sigma I kuadrat per sigma T kuadrat, di mana sigma I kuadrat sama dengan sigma X I kuadrat dikurang sigma X I dikuadratkan per N dan sigma T kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Kriteria reliabilitas adalah jika R11 besar dari 0,8 dan kecil dari 1,00, itu artinya reliabilitas sangat tinggi. Jika R11 besar dari 0,6 dan kecil sama 0,8 memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian jika R11 besar dari 0,4 dan kecil sama 0,6 itu artinya reliabilitas cukup. R11 besar dari 0,20 dan kecil sama 0,40 itu reliabilitas rendah, dan R11 besar sama 0,0 dan kecil sama 0,20 itu artinya reliabilitas sangat rendah. Perhitungan reliabilitas soal uji coba tes diperoleh hasil R11 sama dengan 0,88, artinya soal tes memiliki reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang dianalisis pada penelitian ini yaitu hasil tes akhir. Tes akhir diberikan pada akhir penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan materi yang sesuai selama penelitian. Tes akhir digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir matematis peserta didik. Berpikir kritis matematis peserta didik. Indikator kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini berdasarkan pada 3 karakter utama kemampuan berpikir kritis kognitif, yaitu interpretasi, analisis, dan evaluasi. Indikator ini menjadi pedoman penskoran untuk mengukur kemampuan berpikir kritis agar memperoleh data yang dibutuhkan.
Berikut ini adalah pedoman transkuaran tes berpikir kritis yang dikutip dalam Bangun 2014, yaitu ada interpretasi, yaitu memahami dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian yang dihadapi. Dan keterangan, tidak menjawab atau menjawab tetapi tidak memahami dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian yang dihadapi, memiliki skor 0. Memahami dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian yang dihadapi tetapi salah, memiliki skor 1. Memahami makna dari berbagai kejadian yang dihadapi dengan benar tetapi salah mengungkapkannya, memiliki skor 2. Kemudian, memahami dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian yang dihadapi dengan benar, dapatkan skor 3. Kemudian, pada indikator analisis atau membuat rincian atau uraian serta mengidentifikasi hubungan antara pernyataan dan konsep dari suatu representasi. A. Tidak menjawab atau menjawab tetapi tidak membuat rincian atau uraian serta mengidentifikasi hubungan antara pernyataan dan pertanyaan atau konsep dari suatu representasi, memiliki skor 0. Yang B. Membuat rincian atau uraian serta mengidentifikasi hubungan antara pernyataan, pertanyaan atau konsep dari suatu representasi tetapi salah, memiliki skor 1. Yang C. Membuat rincian atau uraian dengan benar tetapi salah mengidentifikasi hubungan antara pernyataan, pertanyaan atau konsep dari suatu representasi, memiliki skor 2. Dan yang D. Membuat rincian atau uraian serta mengidentifikasi hubungan antara pernyataan dan pertanyaan atau konsep dari suatu representasi dengan benar, memperoleh skor 3. Selanjutnya, pada indikator evaluasi atau menilai dan mengkritisi kredibilitas dari suatu pernyataan. Jika menjawab benar jika tidak menjawab dan menjawab tetapi tidak menilai dan mengkritisi kredibilitas dari suatu pernyataan, memperoleh skor 0. B. Menilai dan mengkritisi kredibilitas dari suatu pernyataan tetapi salah, memiliki skor 1. Menilai kredibilitas dari suatu pernyataan dengan benar tetapi salah dalam mengkritisinya, memperoleh skor 2. Dan yang D. Menilai dan mengkritisi kredibilitas dari suatu pernyataan dengan benar, memperoleh skor 3. Jadi skor maksimum yang diperoleh dari setiap indikator adalah 3. Adapun langkah-langkah menghitung nilai akhir dari tes berpikir kritis matematis peserta didik menurut Irianti 2014, yaitu A. Menentukan bobot dari masing-masing pertanyaan. B. Menghitung skor yang diperoleh untuk masing-masing soal. Sementara skor yang diperoleh sama dengan tingkat dikali bobot. Kemudian C. Menghitung skor total dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh peserta didik untuk masing-masing soal. D. Menghitung skor maksimum. Skor maksimum merupakan jumlah skor masing-masing soal jika benar. E. Menghitung nilai hasil tes akhir berpikir kritis peserta didik. Nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Berikut penjelasan tentang teknik analisis data tersebut. Tes akhir digunakan untuk membandingkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Penelitian berpikir kritis Penilaian berpikir kritis matematis peserta didik menggunakan rubrik penilaian berpikir kritis matematis pada tabel 8. Agar dapat menarik kesimpulan tentang berpikir kritis matematis peserta didik pada kelas sampel, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap tes akhir. Analisis data hasil tes akhir bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang berpikir kritis matematis peserta didik. Uji yang dilakukan yaitu uji kesamaan dua rata-rata. Syarat yang dipenuhi adalah data yang diperoleh dari kedua kelas sampel berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Perhitungan dilakukan dengan bantuan software Minitab. Pertama, uji normalitas menggunakan uji Anderson-Darling yang bertujuan untuk melihat apakah data tes sampel berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan yaitu H0 sama dengan data hasil tes berpikir kritis matematis kelas sampel berdistribusi normal, dan H1 data hasil tes berpikir kritis matematis kelas sampel tidak berdistribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika p-value yang diperoleh lebih dari taraf nyata, yaitu alfa sama dengan 0,05, dan tidak berdistribusi normal jika p-value yang diperoleh kurang dari taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas kelas eksperimen, diperoleh p-value 0,26, dan kelas kontrol
p-value sama dengan 0,005. Uji hipotesis. Jika uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis matematis kelompok peserta didik yang belajar dengan pembelajaran Sokrates dengan pendekatan realistik lebih baik daripada kemampuan berpikir matematis kelompok peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka dilakukan uji Ullmann-Whitney dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Menurut Siegel tahun 1994, hipotesis uji statistik uji Ullmann-Whitney yaitu H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2, H1 sama dengan μ1 besar dari μ2. Keterangan μ1 sama dengan median hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis kelompok peserta didik yang belajar dengan pembelajaran Sokrates dengan pendekatan realistik, dan μ2 sama dengan median hasil tes kemampuan berpikir matematis kelompok peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Dari hasil yang diperoleh, dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria kemudiannya adalah jika p-value kecil dari alfa, maka tolak H0, dan jika p-value besar dari alfa, maka terima H0 dengan alfa sama dengan 0,05. Jika tolak H0, ini berarti kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 7 SMPN 6 Preman yang belajar dengan pembelajaran Sokrates dengan pendekatan realistik lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional dengan taraf nyata alfa 0,05. Sekian penyajian proposal penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.